Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. News update ringan amatiran. Ada beberapa kabar yang ingin gua sampaikan. Mungkin nanti terkait rumor, gua kembalikan lagi kabar-kabar ini ke Sobat Football United. Mau percaya mau enggak, gua hanya menyampaikan. Kabar pertama, gua ambil dari United eksklusif dari Twitter. Kalau Marcel Sabitzer ini tidak akan tersedia ketika menghadapi Barcelona di hari Kamis. Hari Kamis malam waktu Eropa ya, berarti hari Jumat dini hari waktu Asia, waktu Indonesia, karena dia ada ban ini ya, didapat dari penampilannya di Liga Champions musim ini. Wow, jadi ada 2 pemain dari Manchester United yang tidak tersedia di Camp Nou, Marcel Sabitzer dan juga Lisandro Martinez ya kan. Lisandro Martinez juga, kalau gua salah tolong dikoreksi ya kan, dia juga dapat akumulasi atau tidak absen lah intinya ketika menghadapi Barcelona nanti. Tapi kabar baiknya tentu saja Casemiro sudah bisa dimainkan ini di lini tengah. Plus juga Rafael Varane kondisinya diharapkan fit setelah di pertandingan menghadapi Leeds ini kan disimpan oleh Erik ten Hag. Kedua pemain ini tentu saja punya pengalaman juga yang cukup banyak bermain di La Liga. Semoga ini bisa membawa sesuatu yang positif lah ya, karena Manchester United selama ini ketika menghadapi tim dari La Liga dari Spanyol ini sering menghadapi kesulitan, walaupun musim ini di salah satu laga tandang di Europa League Manchester United berhasil menang menghadapi Real Sociedad. Kabar kedua dari Fabrizio Romano mengabarkan kalau ini tentang proposal kontrak baru untuk Alejandro Garnacho dan perwakilannya. Pembicaraan sudah sangat terdepan ya. Jadi prosesnya positif, semoga saja akan segera disepakati karena Manchester United juga ada beberapa pemain yang sedang diproses. Seingat gue ada Diogo Dalot, lalu juga ada David De Gea dan Marcus Rashford, termasuk juga Alejandro Garnacho. Kabar selanjutnya dari proses penjualan Manchester United, dikabarkan kalau Qatar ini akan bersiap menghadapi persaingan dari Saudi Arabia, yang kabarnya juga akan segera melakukan penawaran resmi untuk Manchester United yang soft deadline atau deadline lunaknya hari Jumat ini, pekan ini ya, berarti ini nampaknya beberapa hari ke depan akan gua harapkan mudah-mudahan ada penawaran baru selain Ineos. Ya, ini dikabarkan juga akan ada situasi ketika Qatar nanti membangun Old Trafford lagi. Ini akan ada pengaruh secara politis tentu saja di Inggris sana, terutama di Manchester sih menurut gue ya. Ini hal yang masuk akal juga karena akan banyak investasi di sana dan tentunya akan berpengaruh ke situasi lokal maupun juga nasional dari Inggris. Oleh karena itulah, khususnya untuk Manchester United, siapapun pemiliknya, yang menurut gue harus memiliki respect terhadap lokal community, ya kan, komunitas lokal, termasuk juga dari klub, filosofi, culture, dan juga history dari klub itu tetap harus dipegang. Karena Manchester United adalah klub besar dengan filosofi yang besar juga dan sejarah yang panjang. Banyak grup atau calon pemilik Manchester United berpikir kalau penawaran senilai 3,5 miliar pound sampai 4,5 miliar pounds ini yang lebih realistik. Artinya angka ini kan di bawah dari yang diinginkan oleh Glazer. Nampaknya ya, namanya juga orang pasang harga ya. Yang ingin membeli harganya ini di bawah dari harga yang dipasang oleh Glazer. Kabarnya Sir Jim Ratcliffe juga harganya kan nggak sampai segitu, tidak sampai 5 ya yang diajukan. Qatar belum mengajukan, nanti kita lihat angkanya berapa kalau sudah resmi diajukan. Kabar lainnya juga UEFA nampaknya akan memberikan Qatar ini lampu hijau kalau ingin men-take over Manchester United, walaupun ada konflik interest yang bisa terjadi di Champions League terkait dengan PSG, karena kabar yang gue dapatkan, entity yang dilakukan untuk memiliki Manchester United ini berbeda dengan entity Qatar yang mereka punyai di PSG saat ini, QSI. Kan nanti untuk Manchester United nampaknya berbeda, walaupun belum diketahui saat ini. Walaupun ya ujung-ujungnya sih tetap Sheikh Tamim juga ya sebagai emir dari Qatar yang memiliki, karena kan ya uangnya uang negara juga yang akan dipakai.
ya nanti dua tim ini akan punya manajemen yang berbeda dan juga struktur korporasi yang berbeda antara PSG dan juga Manchester United nantinya kalau dimiliki oleh Qatar. Ya, dua hal yang berbeda walaupun sumber uangnya sama, kurang lebih demikian ya. Mungkin sama kayak Red Bull kan juga demikian nih. Ada Leipzig, ada Salzburg dan lain-lain. Mereka juga punya grup yang punya tim masing-masing ya. Secara detail strukturnya gue juga masih ingin cari tahu bagaimana, cuman sekali lagi gue ulangi, kabarnya dari UEFA ini tidak ada masalah. Artinya apa? Kalau Manchester United ketemu dengan PSG, maka pertandingan tersebut bisa dilakukan. Kabar dari statistik nih, David De Gea ternyata menyamai rekor dari Peter Schmeichel dengan 178 clean sheet. Wow. Legenda dari Manchester United, Peter Schmeichel, ini rekornya disamai oleh David De Gea. Dan tentu saja David De Gea punya peluang besar ya untuk melampaui rekor dari Peter Schmeichel. Dan dia juga sudah melalui rekor dari Edwin van der Sar. David De Gea sendiri di pertandingan kemarin ini sudah membuat sejarah dengan penampilan ke-400 di Premier League untuk Manchester United. Dan menjadi kiper termuda ya yang bisa melakukannya di angka 400. David De Gea 32 tahun, ada melewati rekor dari Shay Given, David James, Peter Cech dan juga Mark Schwarzer. Luar biasa David De Gea. Memang ada komentar tentang ya dia tidak bisa distribusi bola dan ini itu, tapi menurut gua semakin baik distribusi bolanya walaupun masih belum perfect 100%. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana vitalnya posisi dari David De Gea. Penyelamatan yang dilakukan ini sangat-sangat menentukan hasil pertandingan dari Manchester United. Bukan hanya musim ini, tapi musim-musim setelah Sir Alex Ferguson tidak ada. Kiper ini datang ke Manchester United, dipantau langsung oleh Sir Alex Ferguson untuk jangka waktu yang diproyeksikan lama. Dan sejauh ini yang terjadi. Sehingga menurut gua ringan amatiran, dengan usia David De Gea yang masih 32 tahun, dia masih punya masa yang sangat panjang, terutama untuk posisi penjaga gawang kan berbeda nih ya, mungkin bisa sampai usia 37, 38. Gua melihat David De Gea masih merupakan kiper yang terbaik untuk Manchester United. Bahkan kalau melihat beberapa kiper di Inggris maupun di Eropa, ya David De Gea menurut gua salah satu yang terbaik. Dan ini tentu saja ada hubungannya juga dengan situasi defender atau back, pemain belakang dari Manchester United. Musim depan Lisandro Martinez mungkin dengan Rafael Varane, kalau duet ini semakin padu, komunikasinya lebih bagus lagi dengan David De Gea, pun juga Luke Shaw dan juga Diogo Dalot maupun Aaron Wan-Bissaka, ini akan membuat lini belakang dari Manchester United semakin solid, semakin kokoh. Itu harapannya ya. Kali ini rumor Manchester United dikabarkan memonitor pemain dari Royal Antwerp. Pemain tengah Arthur Vermeeren, 18 tahun. Pemain 18 tahun, tapi Antwerp ini kabarnya menghargai dengan 20 juta pounds. Wow. Gua belum tahu pemain ini, belum gua dapat kabar, tapi yang lebih ya, artinya informasi dan lain-lain, tapi 18 tahun 20 juta pounds. Harusnya ini bakat istimewa sih ya. Kita lihat saja apakah ini kabar benar atau tidak. Menurut gue sih masih rumor. Balik lagi ke proses penjualan Manchester United, Sir Jim Ratcliffe kabarnya tidak ingin menawar di angka lebih dari 4 miliar dolar untuk Manchester United, sementara Glazer ini ingin 6 miliar dolar. Akan ada keinginan yang lebih besar dari Qatar untuk bisa membeli Manchester United, dan ini bukan tidak mungkin penawarannya akan lebih besar lagi dari pihak Qatar. Dan kalau memang itu yang terjadi, perang harga, dan bukan tidak mungkin Glazer akan memutuskan pemilik selanjutnya dari Manchester United akan berdasarkan harga sih. Dan ya harga dari Manchester United baru harga loh ya, belum utang yang harus dibayarkan, belum infrastruktur yang harus dibangun juga dan lain-lain. Jadi dana yang disiapkan untuk pihak-pihak yang ingin membeli Manchester United ini akan sangat besar ya. Nah, ini gosip terbaru. Mungkin nanti setelah gue bikin video ini ada kabar-kabar lanjutannya, tapi ini yang terbaru, yaitu adalah Elon Musk dikabarkan juga memonitor situasi untuk Manchester United ya, dan melihat peluang untuk memiliki Manchester United. Harganya ini dia tertarik di angka 4,5 miliar pounds kabarnya untuk membeli Manchester United. Sekali lagi angkanya masih di bawah yang diinginkan oleh
Glazer. Banyak yang sudah ingin atau mengungkapkan keinginan ya, ketertarikan untuk membeli Manchester United, dan sudah menandatangani dokumen rahasia yang memberikan mereka ini akses untuk data-data, terutama data-data finansial dari Manchester United. Dan dikabarkan termasuk di dalamnya ini adalah dari Saudi Arabia. Jadi kan setelah mereka mendapatkan data rahasia ini, mereka hitung-hitungan, oke, mereka minat nggak nih ke Manchester United ya kan? Wow, kalau dari kabar ini ada dozens, artinya banyak, sekitar 10 lebih. Ya mudah-mudahan dalam hari-hari ini akan ada kabar lagi ya, siapa yang sudah melakukan penawaran resmi. Dan Elon Musk tertarik juga ya kabarnya. Tapi menurut gua sih ya pihak dari Amerika ya kan, apakah Elon Musk juga tahu sepak bola, itu juga tanda tanya. Kultur sepak bola di Inggris lebih-lebih ya kan, kultur sepak bola di Manchester United. Oke, dari sisi finansial dia iya, tapi bagaimana pandangan dia tentang Manchester United, apakah untuk sisi bisnis mata atau sisi prestasi, ini kan juga tanda tanya menurut gua. Sehingga dari beberapa calon ya, pendapat gue masih sama sih, favorit gue untuk pemilik dari Manchester United. Dan mungkin Sobat Football United sudah mengetahui dari video-video sebelumnya. Oh ya, gue juga adakan polling buat Sobat Football United yang tertarik bisa ikut pollingnya, siapa nih yang diinginkan untuk menjadi pemilik selanjutnya dari Manchester United. Kurang lebih demikian kabar, news, update ringan amatiran. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.